Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran 1. Tujuannya yang pertama, pembelajaran pada hari ini dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara. Yang kedua, dengan membaca kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang keempat, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Selanjutnya, perhatikan gambar tersebut. Ini ada gambar 3 orang, ada gambar 2, ada yang berjemur, ada yang menjemur baju, ada yang memanaskan air. Yang pertama, mengapa baju yang basah apabila dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Ada yang tahu jawabannya? Pasti jawabannya karena terkena sinar matahari. Karena matahari adalah sumber energi panas. Yang kedua, apa yang terjadi pada air di dalam panci tersebut? Pasti jawabannya adalah karena memasak. Jawabannya masak, mendidih. Karena di dalam panci air mendapatkan sumber energi panas dari kompor, yaitu api. Yang ketiga, apakah kamu pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti dalam gambar? Pastilah pernah. Kalau kalian melihat bunda, melihat mama di rumah kalian, pasti dalam sehari-hari pasti kalian melihat bunda menjemur pakaian, bunda memasak nasi atau memasak air, dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga, itu gambar anak yang sedang berjemur. Pasti dalam setiap hari atau setiap minggu akhir pekan, pasti kalian pernah diajak jalan-jalan oleh bunda. Nah, dan pasti untuk menghangatkan badan pasti berjemur. Yang keempat, sumber panas. Apa saja yang dapat kamu temukan dalam gambar? Yang pertama, sumber energi panas dari matahari. Sumber yang kedua, sumber energi panasnya pasti dalam kompor, ya. Karena kompor gas itu atau kompor tuh dan sebagainya mengantarkan panas. Kalian coba membaca teks pada buku kalian halaman 2. Nah, kamu harus baca ya. Sumber energi panas, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Pasti panas kan? Nah, sekarang ambillah sebuah mister plastik, kemudian gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah
permukaan Mister plastik itu, apa yang kamu rasakan? Pasti panas. Setelah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mister dan kain dapat menimbulkan energi. Setelah kalian membaca teks di atas, kalian coba di buku paket kalian halaman 3 untuk menjawab pertanyaan. Untuk memudahkan kalian dalam menjawab pertanyaan, kalian harus menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting dalam setiap paragraf. Pada paragraf di bacaan di atas atau pada buku kalian halaman 3 itu tentang sumber energi panas. Kalian baca satu persatu setiap paragraf itu untuk memahami dalam menjawab soal. Selanjutnya itu juga ada kaitannya dengan bacaan di halaman 4 di buku paket kalian tentang pertanyaan. Bacaannya tadi sudah, kalian menjawabnya di buku paket kalian.